Bahas tentang teknik vokal. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ini hanya tidak membutuhkan ekspresi yang terlalu ekspresif seperti pada saat kita melakukan naratif podcast, kemudian kita itu cuma ngomong aja gitu, atau menjelaskan misalkan tentang pentingnya kesehatan, atau karena di sini ada apoteker juga, atau ada dokter gigi nih di sini yang misalkan kita mau menceritakan tentang cara membersihkan gigi gitu ya, atau ada di sini teman yang memilih solo podcastnya tidak dengan naratif tapi dia menjelaskan tentang apa sih rukun Islam atau rukun iman. Dan contoh nih, kalau seperti itu tetap ya yang dipegang sih teknik vokalnya tadi tetap ya, cuma ya memang agak kurang di bagian ekspresi, ya kurang gitu ya, nggak perlu dan variasi suara yang nggak terlalu ini banget. Nah, kuncinya sebenarnya kita gunakan smiling voice. Jadi smiling voice itu seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Ngomong itu sambil senyum, posisinya juga bagus gitu ya. Jadi nggak malas-malasan. Kalau posisinya sudah begini, pasti suaranya nggak bagus nih. Kayak sini, ketahan nih, agak sesak. Nah, posisinya tetap seperti ini, tetap ditegakin badannya ya, walaupun nggak tegak-tegak banget, nggak bisa begini banget, tapi begini. Tapi memang kalau ingin suara kita benar-benar bagus, bisa tuh latihan plank ya, ngeplank, benar-benar ngeplank, itu nanti tegak sendiri, suaranya keluar maksimal. Nah, yang tadi ya kembali ke smiling voice, ngomongnya itu tetap smiling voice gitu. Hai teman-teman, walaupun nggak ada orangnya, walaupun kita cuma ngomong pakai mic aja, tetap nggak usah, jangan begini. Hai teman-teman, mentang-mentang nggak dilihat orang, ekspresi kita begitu nggak bisa, tetap harus hai teman-teman. Nah, nanti ketika ekspresi kita begitu, suara kita akan mengikuti, masya Allah ya gitu. Nah, contoh nih, kalau misalkan teman-teman yang dokter gigi dulu nih, kalau misalkan mau menjelaskan cara menyikat gigi yang benar nih, hai, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Yang pertama, kamu harus menyiapkan sikat gigi dulu, jangan sikat sepatu. Nah, seperti itu. Jadi itu kan sudah jelas nih, suara saya pasti berbeda kan ketika berbicara dengan tertawa atau begini saja. Kita harus menyiapkan sikat gigi, bukan sikat sepatu. Itu orang gak akan ketawa juga. Tetap ekspresinya harus dikeluarin ya, variasi suaranya juga naik turun dan sebagainya itu tetap. Cuma yang perlu diperhatikan ya suara terbaik kita ya. Kita tetap harus tersenyum, kita tetap harus bahagia, kita harus tetap semangat pada saat menyampaikan cerita, menyampaikan apapun juga. Nah, seperti tadi saya sudah diperdengarkan salah satu podcastnya teman-teman di sini yang sudah direkam. Walaupun gitu ya, kita mau ngebahas nih misal tentang materi apalagi ya, kita ngebaca materinya dari buku misalkan, itu jangan plak baca buku. Contoh, saya sekarang lagi megang buku ini nih, gak ngiklan ya, tapi kalau ada yang mau pesan boleh, atau mau ikut wakafannya boleh. Maafkan jualan. Jadi ini saya akan bercerita tentang apa kewajiban seseorang setelah bersyahadat la ilaha illallah. Itu kalau dibaca begitu saja memang akan terdengar agak kaku dan mau menunggu dan agak terbata-bata. Nah, tapi kalau seperti ini, hai moms, hari ini saya mau cerita nih. Ternyata setelah kita melakukan syahadat la ilaha illallah, itu gak ujuk-ujuk selesai begitu aja. Ternyata ada kewajibannya loh moms. Ternyata kalau habis mengucapkan la ilaha illallah, itu kita punya ada kurang lebih 6 kewajiban nih moms. Yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Jadi gak boleh tuh kita nyembah-nyembah yang lain lagi, nyembah patung, nyembah uang, nyembah manusia, itu gak boleh moms. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu melakukan pengembangan gitu ya, harus mampu memberikan penambahan. Jadi kalau cuma baca doang gitu ya, itu nggak akan menarik ya teman-teman. Insya Allah sih semua tipsnya
sudah saya jelasin ya. Jadi kalau misalkan mau berhasil menjadi seorang komunikator, seorang pembicara, seorang podcaster, itu sudah ya saya jelasin semua dari tadi teknik vokal. Kemudian yang sekarang ini sebenarnya kuncinya di sini. Jadi kalau memang tidak memilih menjadi formatnya bukan naratif podcast, jadi teman-teman tetap harus melakukan pengembangan. Kemudian jangan plek baca naskah gitu tuh, enggak. Naskah hanya dijadikan sebagai acuan, kita hafalin dulu terus nanti kita kembangin. Jadi enggak benar-benar baca sih tapi cuma buat pegangan doang gitu. Nanti kedengeran banget kalau kita ngebacanya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya.